Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu sehat, dijauhkan dari segala penyakit. Semoga kita semuanya selalu berada dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad di channel Ahmad Febri Official. Hari ini insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang materi indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Intinya materinya tentang sholat berjamaah. Baiklah anak-anak, sebelum ke materi biar tambah semangat, Bapak punya tepuk semangat biar kita semangat semuanya. Kalau Bapak bilang tepuk semangat, Allahu Akbar, itu ya, tepuk semangat. Kita coba lagi ya, tepuk semangat, Allahu Akbar. Semoga kita selalu semangat, mau belajar di rumah, mau belajar di sekolah, sama aja ya. Yang penting kita semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, kita akan langsung ke materi ya, materi tentang sholat berjamaah. Materi ini khusus untuk kelas 7 ya. Kalau di buku paketnya itu ada di bab 4, itu tentang sholat berjamaah untuk kelas 7 SMP ya. Sebelum Bapak menerangkan apa tentang sholat berjamaah, Bapak mau bertanya kepada anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan sholat berjamaah? What is the meaning sholat berjamaah? Kadang kita tahu kata kalimatnya sholat berjamaah tuh seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan sholat berjamaah itu yaitu sholat yang dilakukan atau dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Jadi kalau misalkan ada 2 orang melakukan sholat, ada imamnya, ada makmumnya, minimal 2 orang, imam 1, terus makmum 1, maka itu bisa disebut dengan sholat berjamaah. Terus Bapak mau nanya, apa hukumnya? Kita sebagai umat Islam, baik wanita maupun laki-laki, tentang hukum sholat berjamaah. Apa? Kira-kira hukumnya itu adalah sunnah muakkad. Ada yang mengatakan fardu kifayah, sebagian ulama. Apa yang dimaksud dengan sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi apabila kita melaksanakan sholat berjamaah, sangat dianjurkan. Kita sebagai seorang muslim, baik wanita mau laki-laki, dianjurkan untuk sholat berjamaah. Untuk sholat berjamaahnya, kalau misalkan ya sudah berumah tangga, bisa dilakukan. Kalau tidak bisa pergi ke masjid, bisa dilakukan di rumahnya. Jadi suami istri berjamaah. Atau kalau misalkan kita sebagai anak, kondisinya tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah di masjid, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Bisa imamnya ayah kita, terus atau kakak, anak-anak bisa ya. Asalkan jangan sampai kita misalkan sebagai seorang laki-laki, imamnya itu adalah perempuan. Tetap perempuan harus jadi makmum ya. Walaupun misalkan itu ada ibu, terus anak-anak yang umurnya baru 12 tahun ya, itu tidak diperkenankan kita sholat berjamaah imamnya oleh perempuan, walaupun itu ibu kita sendiri. Walaupun ibu kita sudah tua, umurnya sudah 30 tahun ke atas, tetap yang namanya imam itu harus laki-laki. Kecuali perempuan bisa menjadi imam dengan syarat makmumnya harus perempuan juga. Itu sekilas tentang hukum, tentang pengertian tentang sholat berjamaah. Pahala untuk sholat berjamaah sangat besar sekali ya. Kadang kita selalu dinadomkan ya,
masjid-masjid sebelum adzan atau sesudah adzan ya. Ada yang mengatakan adonnya seperti ini, 27 derajatna berjamaah ya. Jadi derajat berjamaah itu adalah 27 derajat ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah ya, dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan sholatul jama'at tafdulu ala sholatil fardhi bi 27 darajah. Bahwasanya apabila kita melakukan berjamaah, sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat sendirian, malahan pahalanya 27 derajat ya, hadis riwayat Bukhari. Itu tentang sedikit pahala untuk sholat berjamaah. Oke, anak-anak lanjut. Tadi hadis itu hadis riwayat Bukhari bahwasanya pahala sholat berjamaah itu 27 derajat. Ada satu hadis lagi anak-anak ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang mengatakan bahwasanya barang siapa ya yang sholat berjamaah di masjid selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Jadi kalau kita misalkan istiqomah dalam sholat berjamaah ya di masjid, tidak tertinggal satu waktu pun, mau duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita istiqomah dalam sholat berjamaah selama 40 hari, maka Allah akan membebaskan kita dari api neraka. Subhanallah ya. Sangat besar sekali pahala dari sholat berjamaah. Namun kita sebagai manusia pasti ada kalanya sibuk, capek untuk mempertahankan istiqomah tersebut. Termasuk Bapak juga masih belajar untuk istiqomah. Tapi semoga kita semuanya bisa istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah. Baiklah anak-anak, tadi mengenai tentang pengertian, hukum, terus dalilnya, pahala sholat berjamaah. Ada satu lagi pembahasannya mengenai syarat-syaratnya. Gimana syarat sah sholat berjamaah? Jadi kalau misalkan kita tidak memenuhi syarat tersebut, maka kita tidak dimasukkan dengan sholat berjamaah. Seperti itu ya anak-anak. Apa sih syarat-syarat sholat berjamaah? Yang pertama yaitu harus ada imam. Kalau misalkan kita sholat berjamaah ada 2 orang sejajar barisannya, tapi tidak ada yang di depannya atau imamnya, maka itu bukan sholat berjamaah. Jadi kalau misalkan kita juga masbuk, ntar ya harus ada jadi imamnya. Kalau kita mau pengen sholat berjamaah, ada yang maju ke depan atau ada yang mundur ke belakang 1 langkah. Itu supaya untuk bisa dijadikan syarat untuk sholat berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua ada makmum. Sekarang imam ada 1, makmumnya nggak ada, maka itu bukan sholat berjamaah ya. Kecuali namanya Pak Imam, tapi tetap ya itu bukan sholat berjamaah walaupun namanya imam ya. Jadi yang pertama ada imam, yang kedua ada makmum. Yang ketiga, sholatnya harus dikerjakan satu majelis ya, satu majelis. Walaupun misalkan rumah anak-anak dekat dengan masjid ya, atau misalkan dekat dengan sholat berjamaah atau yang dipakai sholat berjamaah karena dekat gitu. Saya mah mau sholat berjamaahnya dengerin aja di rumah, jadi tempatnya di rumah. Tidak bisa, itu harus satu majelis ya, satu ruangan di sana sholat berjamaah ya. Kecuali kalau misalkan dekat ruangan tersebut sudah penuh, bisa kita melanjutkan di ruangan yang lain ya, karena kepenuhan tersebut. Tapi kalau misalkan masih kosong, maka dikerjakannya wajib satu majelis. Yang keempat ya, untuk syarat ini ada 4 ya. Yang keempat, niatnya harus sesuai ya.
sholat makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Jadi gini, jangan sampai makmumnya, misalkan imamnya ruku, terus makmumnya sujud, jadi mendahului imam, maka itu berjamaahnya batal. Itu sepertinya kembali lagi sholat munfarid, sholat sendiri. Jadi apabila makmumnya mendahului imam, maka batalah sholat berjamaahnya, jadilah sholat munfarid seorang-seorangnya sendirian. Jadi makmum harus mengikuti gerakan imam. Imam ruku, ikut ruku. Imam i'tidal, ikut i'tidal. Imam sujud, ikut sujud. Jangan sampai kita mendahului imam, ya, seperti itu. Itu untuk syarat makmum, ya. Tetap imam yang harus pertama, makmum yang kedua gerakannya. Jangan sampai disamakan, misalkan imam sujud sama bareng-bareng, tidak bisa seperti itu, ya. Harus makmumnya harus terakhir setelah imam Allahu Akbar, baru makmumnya Allahu Akbar. Jangan sampai kita mendahului imam. Itu untuk syarat sah sholat berjamaah. Baiklah anak-anak, tadi tentang syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu, syarat sah sholat berjamaah itu ada 4. Yang pertama ada imam, ada makmum. Yang ketiga yang ketiga dikerjakannya harus satu majelis. Yang keempat, jangan sampai makmum itu mendahului imam, ya. Jadi makmum harus ikut ke imam, ya. Gitu. Sekarang ada pembahasannya lagi selanjutnya, yaitu tentang syarat imam itu harus gimana. Jangan sampai kita menunjuk seorang imam tapi yang tidak terkena syarat tersebut. Karena kenapa? Karena imam itu yang membawa makmumnya. Imamnya tidak benar sholatnya, ya, tidak memenuhi syarat, maka nggak sah juga sholat berjamaahnya. Jadi ada syarat imam, ada syarat makmum, ya. Oke, Bapak akan bahas tentang syarat imam. Untuk syarat imam yang pertama yaitu imam tersebut harus tahu syarat dan rukun sholat, ya. Seperti yang dikatakan di dalam kitab-kitab fikih, syarat sholat itu ada 8, terus rukun sholat itu ada 17. Itu harus diketahui oleh imam. Jangan sampai dia melakukan gerakan sholat tapi nggak tahu, gitu. Misalkan sujudnya kayak gimana, atau dia ketukar, yang awalnya dia mau ruku langsung sujud, ya, itu kan ngaco sekali. Itu jangan sampai orang tersebut dijadikan imam, itu tidak diperkenankan. Yang kedua, fasih dalam membaca Al-Quran. Ilmu tajwidnya bagus, bacaannya juga bagus, ya, suaranya juga, apalagi suaranya, ya. Sebenarnya kalau suara tidak, yang penting bacaannya harus bagus, yaitu berarti harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Itu yang paling harus diutamakan. Walaupun misalkan ada 2 orang, yang satu hafalannya kurang, misalkan yang satu hafalannya cuma 1 juz, yang satunya lagi hafalannya 2 juz. Tapi yang hafalan 2 juz itu ilmu bacaannya atau ilmu tajwidnya kurang, sedangkan 1 juz itu fasih banget. Maka walaupun sedikit hafalannya, harus diutamakan dulu yang bacaannya bagus, ya. Karena takutnya ntar kalau misalkan dia membaca yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangkan, gitu ya, itu kan bisa merubah makna dari Al-Quran, ya. Itu kesalahan. Itu yang kedua, berarti fasih dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, wawasan agamanya harus luas. Wawasan agamanya, agama Islamnya harus luas, ya. Ini kalau misalkan tidak dijadikan tolak ukur harus, ya. Tapi kalau misalkan kalau yang tadi bacaannya yang fasih itu harus wajib, ya. Kalau yang ini bonusnya haruslah. Jadi harus mengetahui wawasan agamanya harus luas. Yang keempat, berakal sehat harus, ya. Berakal sehat berarti dia sehat badannya,
sehat pikirannya. Jangan sampai kita menunjuk imam itu orang gila, kan tidak diperkenankan ya. Harus berakal sehat. Yang selanjutnya yang kelima, baligh. Jadi baligh ini untuk laki-laki kan ada macam-macam ya. Yang dimaksud baligh itu ada berapa, baik laki-laki maupun perempuan ya. Jangan sampai anak-anak yang belum baligh bisa dijadikan seorang imam ya. Gitu. Selanjutnya, jadi imam itu harus berdiri di depan. Yang keenam ya, harus berdiri paling depan. Satu orang, tidak boleh disamakan atau disejajarkan dengan yang lainnya. Imam harus paling depan. Yang selanjutnya, yang tadi keenam, sekarang ketujuh, imamnya harus laki-laki. Apabila makmumnya ada laki-laki dan perempuan. Namun kalau misalkan perempuan semuanya, ya kalau misalkan ada laki-laki harus laki-laki. Tapi kalau nggak ada laki-laki, bisa diperkenankan untuk memilih wanita yang bacaannya bagus ya, hafalannya juga bagus ya. Itu bisa. Kalau untuk perempuan bisa jadi imam untuk perempuan. Tapi kalau misalkan kondisinya ada perempuan dan laki-laki, walaupun bacaan perempuan tersebut bagus, tidak diperkenankan untuk menjadi seorang imam ya. Seperti itu. Yang terakhir, jadi tidak bermakmum kepada orang lain ya, tidak bermakmum kepada orang lain. Seperti itu ya. Itu syarat menjadi imam. Itu ada 8. Untuk syarat jadi imam ada 8. Yang pertama, dia harus tahu syarat dan rukun sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, wawasan agamanya harus bagus. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, baligh. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang ketujuh, harus seorang laki-laki ya. Yang kedelapan, tidak bermakmum kepada orang lain. Itu syarat imam. Oke anak-anak, selanjutnya gimana syarat menjadi seorang makmum? Yang pertama, makmumnya harus berniat makmum ya. Tidak berniat imam. Itu pasti ya. Berarti harus niatan dulu. Yang kedua, harus mengetahui gerakan imam. Jangan sampai misalkan gerakan imam saking kumalaweunanya cipal Sunda mah, dia tidak mengetahui gerakan imam, imamnya sujud, dia makhluk. Itu tidak diperkenankan ya. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam ya, jangan sampai beda tempat dengan yang lain ya. Yang keempat, posisinya harus di belakang imam, harus tidak berkenankan sejajar dengan imam. Dan yang terakhir, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam ya, harus menyesuaikan. Jadi makmum sujud ikut sujud, makmum ruku ikut ruku, makmum tahiyat ikut tahiyat ya. Itu syarat jadi makmum. Baiklah anak-anak, kadang kita misalkan sebagai seorang makmum telat datang ke masjid ya, telat datang ke masjid, ketinggalan rakaat ya. Kira-kira apa itu yang disebutnya makmum apa ya? Ya, itu disebut dengan makmum masbuk yang ketinggalan rakaat. Gimana minimalnya? Pak, gimana minimalnya kalau kita bisa disebutkan dengan masbuk? Kita misalkan datang ke masjid, imam itu baru ruku ya, ruku. Habis urutannya seperti ini ya anak-anak, takutnya nggak tahu ruku. Jadi imamnya baca biasa Fatihah, terus surat, kemudian Allahu Akbar, itu ruku ya. Ruku itu maksimalnya sampai ruku ya anak-anak. Jadi ketika sampai ruku, kita Allahu Akbar, jangan dulu baca apa-apa, langsung ruku. Ikutin gerakan imam. Itu bisa masih masuk dengan sholat berjamaah. Jadi kita tidak ketinggalan rakaat ya. Tapi yang disebut dengan masbuk, kita datang ke masjid, kemudian imam sudah sami Allahu liman hamidah, itu nama itidah, maka kita masuk dengan masbuk, ketinggalan 1 rakaat. Jadi kalau misalkan imam sudah 3 rakaat, 4 rakaat, assalamualaikum ya, assalamualaikum, kita berdiri lagi untuk
menuntaskan 1 rakaat lagi ya. Itu namanya masbuk. Oke anak-anak, itulah tentang tadi ya, tentang syarat imam, syarat makmum ya. Ada makmum masbuk ya. Kemudian selanjutnya pembahasannya tentang apa sih halangan kita tidak melakukan sholat berjamaah ya. Apabila kita terkena halangan tersebut, kita boleh tidak berkenankan untuk sholat berjamaah. Yang pertama, apabila ada hujan, cuman bukan hujan rintik-rintik ya, hujan letik-letik sanesnya, hujan yang sangat deras. Kita kalau misalkan berangkat ke masjid itu sangat mengancam untuk keselamatan kita. Kita diperkenankan tidak sholat berjamaah, kita sholat munfarid di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, angin kencang. Itu juga termasuk halangan sholat berjamaah. Yang ketiga, sakit. Jadi kalau kita sakit ya, sakitnya parah, kita tidak berkenankan sholat berjamaah, silakan sholat untuk di masjid. Yang keempat, ingin buang air besar. Jadi pas sholat berjamaah itu kita tuh mulasnya sampai di WC nyampe berapa menit, 10 menit. Pas kita keluar dari WC, wah udah beres sholat berjamaah. Itu juga tidak boleh, kita tidak melakukan sholat berjamaah. Yang terakhir, kita itu baru makan, misalnya baru makan jengkol. Jadi ketika kita bauna naudzubillah min dalinya, jadi kita daripada kita memadaratkan orang lain, misalkan Allahu Akbar, jamaah yang di samping itu komplain, ini bau-bau teuing misalnya. Jadi kita lebih baik daripada kita memadaratkan orang lain, jamaah yang lain, lebih baik kita sholat munfarid di rumah ya. Itu halangan untuk sholat berjamaah. Kalau kita terkena 5 halangan tersebut, kita tidak diperkenankan untuk sholat berjamaah. Silakan melakukan sholat berjamaah ya, sholat munfarid di rumah ya. Baiklah anak-anak, itu sekilas tentang namanya sholat berjamaah. Tadi dikatakan ada buku, kemudian ada pengertiannya, pahalanya, kemudian masuk ke syarat sah sholat berjamaahnya, ada syarat imam, syarat makmum ya. Kemudian ada halangan untuk tidak sholat berjamaah. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan yang terakhir itu tentang tata cara berjamaah. Gimana kita sebagai tata cara berjamaahnya? Yang pertama, otomatis ya, yang kita ketahui lah, tahu semuanya. Yang realita kita ketika mau sholat berjamaah itu harus otomatis harus adzan dulu ya. Adzan yang pertama, adzan, terus ada iqomah, kemudian kita membariskan shaf. Kita tata caranya ya, membariskan shaf, ada imamnya, ada makmumnya ya, shafnya, makmumnya. Kemudian bisa setelah itu kan bisa langsung dimulai takbiratul ihram di imamnya, kemudian ditutup dengan akhir salam. Setelah salam biasanya kita selalu wiridan, zikir ya. Zikirnya astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahumma antas salam, aminkas salam, wa alaika ya'udus salam. Terus dilanjutkan dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, terus la ilaha illallah 100 kali ya. Itu kalau zikirnya, kalau misalkan biasanya dengan zikir keras silahkan, diperkenankan ya. Ada dalilnya masing-masingnya. Kalau misalkan dia pengen zikirnya tidak ada suaranya, silahkan, itu ada dalil masing-masing. Itu tentang tata cara berjamaah ya. Seperti itulah. Baiklah anak-anak, pembahasan untuk sholat berjamaah
indahnya kebersamaan dalam sholat berjamaah. Dicukupkan sekian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah, semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Dijauhkan dari sifat malas, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Ditutup dengan sebuah pantun. Jaan beli burung jenawasi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.